Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman semua bersama saya Randy Adi Pradana. Nah, baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing bersama teman-teman mengenai sistem penanaman pohon alpukat ya teman-teman. Jadi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yakni sistem tanam biasa dan dengan sistem tanam busut ataupun seperti gundukan itu ya teman-teman semua. Nah, jadi mari kita bahas semua kelebihan dan kekurangan dari kedua versi tersebut ya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman semua, sebelum kita melakukan penanaman alpukat, yakni kita harus melihat dulu kondisi daripada dataran di tempat kita ya teman-teman. Jadi lokasi kita yang ingin ditanami alpukat yakni termasuk kategori dataran rendah ataupun dataran tinggi ya teman-teman semua. Nah, jadi itu bisa buat menentukan kira-kira versi apa yang ingin dipilih, yakni ingin menggunakan busut ataupun sistem tanam biasa ya teman-teman semua. Nah, jika kondisi di tempat teman-teman semua jauh ataupun tinggi dari perairan, maka saya sarankan teman-teman jangan sekali-kali melakukan penanaman menggunakan sistem busut ya teman-teman semua. Karena apalagi sumber air itu sangat susah dan sangat jauh, saya sarankan jangan sampai menggunakan sistem busut karena untuk nutrisinya itu kurang ya teman-teman semua. Nah, oke, mari kita lihat sistem tanam busut yang saya tanam di tempat saya dan sistem tanam biasa ya teman-teman semua. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Nah, jadi teman-teman semua, ini adalah contoh pohon alpukat saya yang saya tanam menggunakan sistem busut ya teman-teman semua. Nah, ini kebetulan sedikit di dataran tinggi ya teman-teman untuk lokasi di tempat saya. Nah, seperti ini, sedikit bergunduk untuk tanamannya. Nah, kekurangan dari sistem busut ini teman-teman, ketika kemarau itu yang pertama memang tanah sangat panas dan sangat kekurangan nutrisi teman-teman semua. Dikarenakan memang di sini untuk sumber perairan itu memang sangat susah ya teman-teman semua, karena memang sangat jauh dari kata air ya teman-teman semua. Nah, kekurangan yang pertama yakni untuk nutrisi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat untuk kondisi pohonnya itu kurang stabil ya teman-teman. Untuk perawatan sudah saya maksimalkan, saya samaratakan dengan pohon-pohon yang lainnya yang memang bukan menggunakan sistem busut. Nah, untuk sistem busut ini teman-teman semua, ini dia tidak bisa menyimpan kadar air teman-teman, karena untuk lubang tanahnya ini sendiri, nah ini untuk tanah yang semula, sedangkan ini bergunduk. Nah, seharusnya kita harus menggunakan lubang tanam itu yang lumayan dalam ya teman-teman, ketika kita di dataran tinggi. Nah, oke, kita lihat langsung yang menggunakan sistem tanam biasa ya teman-teman semua. Nah, ini juga teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa melihat perbedaan dari tanam versi busut dan versi yang biasa ya teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa melihat dan bisa membedakan sendiri untuk kualitas pohonnya, untuk nutrisinya pun sangat berbeda ya teman-teman, karena sistem yang saya gunakan ini sistem tanam biasa. Dia bisa mencari nutrisi yang tersimpan di dalam tanah tersebut teman-teman semua. Nah, untuk sistem busut itu kan tanahnya kita olah sendiri. Bagaimana caranya
supaya tanah tersebut bisa mempunyai banyak nutrisi. Nah, namun tetapi ketika saat musim kemarau seperti ini teman-teman semua, nah ini untuk pohon alpukat tidak bisa mencari nutrisi ya teman-teman semua, dikarenakan memang tidak ada sumber air yang diserap teman-teman. Nah, ini saya tanam menggunakan versi yang biasa ya teman-teman, tidak saya gunduki ataupun tidak saya bikin sistem busut, karena memang ini di dataran tinggi ya teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman ingin menanam pohon alpukat di dataran tinggi, maka teman-teman harus menggunakan sistem tanam biasa saja ya teman-teman semua. Jangan menggunakan sistem busut, karena itu sangat mengurangi nutrisi ya teman-teman, sehingga pertumbuhan daripada pohon alpukat ini menurut saya kurang ya teman-teman semua. Nah, ini dia dari daun, percabangan dan batang itu yang menggunakan sistem tanam biasa itu sangat terlihat berbeda ya teman-teman semua dengan yang sistem busut. Ini belum ada 1 tahun pertumbuhannya sudah seperti ini. Nah, ini adalah contoh pohon yang saya tanam menggunakan sistem busuk juga ya teman-teman semua. Jadi untuk pertumbuhannya itu sendiri sangat kurang ya teman-teman semua. Nah, untuk pohon yang ini itu saya tanam paling awal ya teman-teman semua. Jadi sebelum saya menanam ini semua, saya menanam kurang lebih 15 pohon yang memang saya lakukan uji coba. Saya tanam terlebih dahulu, selisih kurang lebih 2 bulan. Nah, dan untuk pertumbuhannya sekarang seperti ini ya teman-teman semua. Bisa teman-teman lihat. Nah, untuk pohonnya itu sudah lebih tinggi daripada saya ya teman-teman semua. Nah, namun untuk yang selisih 2 bulan itu memang belum melebihi tinggi daripada badan saya teman-teman semua. Ketika kita melihat tanaman yang sudah seperti ini tuh walaupun belum mengeluarkan buah, itu rasanya sangat bahagia teman-teman. Jadi ada rasa senang, rasa bahagia, dan penantian, sehingga kita gimana ya cara menjelaskannya itu, kita sedikit mempunyai rasa senang tersendiri teman-teman semua. Nah, ini dia. Oke, kita lihat yang sana teman-teman semua. Nah, oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian ya dari saya mengenai sistem tanam busut dan menggunakan sistem tanam biasa ya teman-teman semua. Jadi itulah kekurangan dan kelebihan daripada dua versi tersebut ya teman-teman. Jadi bisa untuk dijadikan acuan teman-teman semua ketika ingin melakukan penanaman pohon alpukat. Untuk dataran rendah yang sering tergenang air, saya sangat menyarankan teman-teman semua untuk menggunakan sistem tanam busut supaya menghindari busuk akar ya teman-teman semua. Namun ketika teman-teman menanam pohon alpukat di dataran tinggi, maka saya sangat menyarankan teman-teman semua lakukan penanaman dengan sistem biasa, karena itu saat pada musim kemarau memang nutrisinya sangat kurang ya teman-teman semua. Nah, oke teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman semua, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seputar alpukat ya teman-teman semua. Oke, tetap
hijaukan bumi Ibu Pertiwi ya teman-teman semua, supaya oksigen kita tetap terjaga ya teman-teman. Oke, salam lestari, tetap lestarikan bumi Ibu Pertiwi. Terima kasih.